Kenapa tuh bisa suka bikin kopi? Aku mau buka usaha kopi. Kenapa nggak di kopi kamu aja? Saya punya kafe nih, kalian punya barista penyandang Down syndrome yang bakatnya mereka itu belum kelihatan dari masyarakat yang umum. Dan owner mungkin hanya ingin membantu mensosialisasikan teman-teman penyandang Down syndrome. Halo, nama saya Gabriel Joseph Pesik. Saya di sini sebagai General Manager di Kopi Kamu. Jadi awal kita mulai itu di 2023. Saat itu owner Kopi Kamu, saat itu dia panitia di Pondok Indah Eco Living Festival di mana ada booth Potats, yaitu Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Mereka boothnya disponsor. Dan di booth itu mereka jualan kopi yang dibuat oleh barista penyandang Down Syndrome. Dan dari situ secara spontanius sih Pak Rocky, owner Kopi Kamu, dia mengajak, kenapa nggak di Kopi Kamu aja? Saya punya kafe nih, kalian punya barista penyandang Down syndrome yang bakatnya mereka itu belum kelihatan dari masyarakat yang umum. Dan owner mungkin hanya ingin membantu mensosialisasikan teman-teman penyandang Down syndrome. Kalau ownernya sih dia memang udah entusias kopi. Dia juga punya ponakan yang Down syndrome juga. Adanya dia melahirkan anak laki yang Down syndrome, tapi mereka tinggalnya tuh di Inggris, di Bristol. Nah, kalau di situ kan mereka pemerintahnya udah canggih, mungkin udah banyak yang mendukung dengan anak-anak disabilitas yang Down syndrome, yang lain. Dan kalau di sini masih agak kurang. Nah, saat dia melihat ada yang penyandang Down syndrome bikin kopi, dia terkejut, dia shock. Mungkin dari dia sendiri nggak kepikir bahwa mereka itu bisa, tapi ternyata mereka bisa. Dan itu pun mereka juga jago bikin kopinya. Nah, dari situ sebagai antusias kopi sendiri, dia juga tertarik untuk bekerja sama lah dengan mereka. Istilahnya Kopi Kamu bekerja sama dengan Potats. Di Yayasan Potats mereka punya kursus barista, di mana anak-anak penyandang Down syndrome ini bisa ambil ngeles, belajar barista, bikin kopi bagaimana. Dan dari situ, dari Potatsnya langsung mereka akan kurasi secara moodnya apakah sudah stabil dan skillnya apakah sudah siap untuk buat kopi di kedai kopi. Banyak yang nanya langsung ke kita arahin langsung ke Potats. Kita jelasin bahwa mereka itu belajar dulu di Potats, mereka bukan belajar di sini. Perkenalan diri dulu dong. Nama aku Nabila, nama aku 26. Oke, Nabila, kamu di sini tuh sebagai apa sih? Barista. Barista. Berarti suka bikin kopi. Kenapa tuh bisa suka bikin kopi? Aku mau buka usaha kopi. Oh ya, di mana bikin usaha di mana? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Apa sih yang bikin kamu suka bikin kopi? Ya seneng. Ini. Oke. Selain bikin kopi, kamu suka latte art juga nggak? Iya suka. Sukanya bikin gambar apa tuh? Hati. Hati. Nabila di sini udah kerja berapa lama? 2003. 2003. Wah, lama 2003. Oh, 2023. Oh, lama juga ya. Kenapa sih senang kerja di sini? Seneng. Kenapa senang? Seneng itu banyak pembelinya. Oh, oke. Pembelinya baik-baik nggak? Baik. Baik, sama Nabila juga. Teman-temannya baik nggak? Baik. Baik juga. Oke. Kalau Nabila tuh menu yang paling Nabila rekomendasiin di Kopi Kamu apa tuh?
Tiramisu. Tiramisu? Iya. Kenapa tuh tiramisu? Aku suka tiramisu. Oh, karena manis. Mana manis? Nabila bisa bikin tiramisu? Bisa. Oke. Nabila belajar berapa lama sih untuk bikin kopi? Aku belajarnya dari bertiga. Udah lama sih. Udah lama. Mm-mm. Nabila di sini teman-temannya boleh disebutin nggak siapa aja? Aku sih teman-temanku Ikhlas, Arik, Bagas, Vanessa, Yang paling dekat sama Nabila siapa? Nabila Hamzah Putri. Ini dari jam berapa emang tadi? Aku jam 9 Jam 9. pagi. Kalau kamu belajar bikin kopinya dari siapa? Dari mana? Dari Potas. Oh dari kota? Ya, Belajar bikin kopi? sehari Rabu. Oh setiap hari Rabu? Ya, Senin itu Kamis 2 hari wasting. 2 sehari itu wasting, Kamis wasting. 2 sehari. Itu tergantung individu masing-masing sih. Ada seberapa yang cepat belajarnya, mungkin 2 atau 3 bulan. Ada yang mungkin lama belajarnya sampai setahun lebih. Tapi sih memang untuk anak-anak penyandang Down syndrome yang sudah bekerja pun di sini, mereka tetap berlatihan. Masalahnya tuh kalau mereka berhenti membelajar atau berhenti bikin kopi, mereka bakal lebih gampang lupa. Dan dari situ mereka harus ulang, harus belajar lagi dari awal. Makanya harus pelatihan setiap hari. Awalnya sejak kita mulai dengan Potats memang didampingin oleh barista kami sendiri. Dan sekarang sih ada seberapa yang sudah kami bisa memandirikan sendiri. Mereka udah bisa handle POS, mereka udah bisa handle pembayaran, mereka udah bisa bikin kopi tanpa diawasi oleh barista kami yang tidak penyandang Down syndrome. Jadi tergantung masing-masing individu juga. Umurnya mungkin kalau dari Potats-nya, kalau nggak salah sih ada yang dari umur 15 atau 17. Tapi yang bekerja di sini paling muda 18. Yang paling tua pernah bekerja di sini 35. Ada Vanessa, Ikhlas, Arik, Nabila. Kalau sekarang sih total ada 10. Awalnya kita ada 7, yang 5 tadi saya bilang, terus ada Zena yang paling tua, yang umurnya 35 sekarang, dan juga Aziz, Usman, Bagas, sama Alim. Ya, berempat mereka masuk. Saat itu Zena keluar untuk kesehatannya dia. Yang pasti sih salah satu ciri khas anak-anak penyandang Down syndrome itu mereka lebih cepat capek. Jadi kita persiapkan mungkin sofa yang nyaman di belakang untuk mereka beristirahat atau mungkin mau tidur di tengah-tengah shift kerja mereka. Jam kerja mereka paling lama itu 4 jam. Awal-awalnya kita mulai dengan 2,5 jam dan kita melihat bahwa mereka itu masih bisa lebih lama, mereka lebih kuat. Jadi kita perpanjangi ke 4 jam. Mungkin tantangan yang paling besar sih asal khawatir aja ya. Khawatir bagaimana masyarakat yang datang ini, bagaimana mereka akan view anak-anak barista ini. Terus juga dari orang tuanya, banyak yang masih overprotective, yang sangat ingin awasin lah anaknya. Awal kita mulai dengan Potats, orang tuanya juga sering bilang, oh anak aku belum siap. Padahal dari kita sudah melihat bahwa mereka udah siap bekerja, udah siap mandiri. Nah dari situ kita minta aja kepada orang tua pura-pura pulang. Kalau memang ada sesuatu yang urgent atau sesuatu yang perlu attentionnya orang tua yang cepat, mereka siap. Lagi tergantung anaknya juga, tergantung orang tuanya juga. Ada yang masih datang sini mendampingi, ada yang sudah drop off aja. Ada juga yang kirim anaknya pakai Gojek atau taksi juga. Pulang sendiri ya mungkin dijemput supir atau Gojek juga. Semuanya
semuanya positif sih. Beruntung kita belum dapat opini yang negatif atau pemandangan yang negatif dari masyarakat ataupun dari tamu yang datang ke sini. Banyak juga yang melihat IG kita, video TikTok kita, banyak komen yang saling mendukung anak-anak barista, ownernya juga, dan tim Kopi Kamu juga. Udah seberapa kali juga saya melihat ada Reels atau TikTok di Cina atau Amerika Serikat yang membantu mendukung kita. Mereka sekarang, apalagi saat mereka dapat gajinya ya. Kalau lihat di IG kita bikin konten juga, kita kasih gaji mereka pakai cash, langsung kasih ke mereka. Terus nanya, ini gaji pertama kalian mau diapain nih? Ada yang bilang mau korban kambing. Soalnya kita kerjasama itu dengan Yayasan Potats, dan mereka memang khusus yayasan untuk orang tua yang punya anak dengan Down syndrome. Mungkin nggak seluruh, tapi ada seberapa banyak bagian di Indonesia mereka ada. Seperti sekarang kita juga ada cabang Kopi Kamu di Jogja, dan di situ kita mau mulai dengan Potats juga di situ. Baru bulan lalu kita mulai. Mungkin untuk perusahaan atau masyarakat secara umum untuk lebih mendukung, untuk lebih berani membantu anak-anak yang bukan hanya penyandang Down syndrome tapi yang disabilitas. Kita itu sangat beruntung mendapat kondisi yang sehat, dan anak-anak ini walaupun mereka kondisinya tidak terlalu normal atau tidak sesehat kita, mereka pun bisa bahagia. Hanya perlu bantuan dikit dari kita.